Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas Matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke? Pak Tikno minta tolong yang nonton YouTube-nya Pak Tikno monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat, komennya yang sopan. Oke, kita mulai soal nomor 18. Tapi sebelum kita bahas nomor 18, nomor 1 sampai 17 silahkan ditonton di videonya Pak Tikno. Kemudian videonya Pak Tikno kirim ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian ya. Ini soal nomor 16-nya. Masih tentang uji kompetensi yang pertama, yaitu materinya tentang teorema Pythagoras ya. Ini sudah dibahas. Kemudian 17 juga sudah dibahas. Sekarang nomor 18. Ikuti dengan baik ya, ikuti dengan baik ya. Oke, simak ya, simak dengan baik ya. Nomor 18. Nomor 18. Pada gambar di samping ini maksudnya diketahui panjang AB dari A ke B 9 cm. Perhatikan, A ke B 9 cm, AD-nya 5. Ini AD-nya 5. Kemudian BD-nya 4 cm ya. CD-nya 3, ini 3 cm. Maka panjang BC adalah titik-titik cm BC. BC adalah sisi miring. Nama lain sisi miring adalah hipotenusa ya. BD itu sisi siku-siku, sedangkan CD juga sisi siku-siku yang lain ya. Oke, perhatikan. Untuk mencari sisi miring atau BC kuadrat, ini yang ditanyakan BC, perhatikan dengan baik. Untuk mencari sisi miring atau hipotenusa, rumusnya adalah penjumlahan 4 kuadrat. Nah, ini sisi siku-siku BD dikuadratkan, kemudian ditambah sisi siku-siku yang lain dikuadratkan. Simak dengan baik ya. 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4 16. 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3 jadinya 9. Oke, ini BC kuadrat. Sekarang BC 16 tambah 9 itu 25. Di sini ada kuadrat, maka jadi akar. Kuadratnya di sini sudah enggak ada. BC nya sudah tidak ada kuadrat lagi, berubah jadi akar. Maka BC akar 25 adalah 5. Oke, kita lihat cm ya, ini ya. Ada enggak 5? Ah, ini ada 5. Berarti jawab apa? Jawabnya adalah B. Nah, itu jawab B. Jelas kan? Nomor 19. Nomor 19. Panjang diagonal suatu belah ketupat adalah 36 cm dan 48 cm. Panjang sisi belah ketupat adalah titik-titik. Nih ada apa namanya? Belah ketupat ya. Nomor 19. Nomor 19. Kemudian di sini ada diagonal, sini ada diagonal. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik ya. Ini ada diagonal, kemudian ini juga ada diagonal lagi. Nah, ini ada diagonal lagi. Iya ya, ada diagonal. Kemudian ini sisi belah ketupat, panjang sisi belah ketupat ini. Nah, ini. Oke, jelas. Ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. Panjang diagonal suatu belah ketupat adalah 36 cm. Yang biru ini 36 cm ya. Berarti dari sini ke tengah-tengah ini adalah 18. Ininya lagi 18 dari merah ini ke kanan 18 ya. Semuanya 36 cm yang ini. Kemudian ada 48, berarti yang merah di sini
24 yang merah, di sini juga ada 24. Nah, tak dekatkan ya, tak dekatkan. Ini 24, sini 24, paham? Oke, jelas ya, semuanya 48, ini 36. Lah ini tanda tanya yang ditanyakan, namanya panjang sisi belah ketupat. Kita cari. Oke, ya. Misalkan ini X, belah ketupatnya X. Maka untuk mencari X kuadrat, ya, X dikuadratkan, ini namanya sisi miring. Untuk mencari sisi miring, operasinya penjumlahan. Operasinya penjumlahan. Sisi siku-siku, ini siku-siku ya. Sisi siku-siku 18 dikuadratkan ditambah dengan sisi siku-siku yang lain dikuadratkan juga, yang ini 24 kuadrat. Ini masih X kuadrat. 18 kuadrat itu artinya 18 kali 18, kita hitung pakai kalkulator. 18 kali 18 sama dengan 324. 324 ditambah 24 kuadrat itu artinya 24 kali 24. Kita menggunakan kalkulator. 24 kali 24 sama dengan 576. 576 ini dijumlahkan, ini yang ini. X sama dengan 576 ditambah 324. Nah, itu jadinya 900. Nah, di sini ada kuadrat ya, berubah jadi akar tapi di sebelah kanannya, maka X sama dengan akar dari 900 adalah 30. Akar dari 9 kan 3 ya, oke, 30 ya. Ini cm ya. Panjang sisi belah ketupat adalah titik-titik, ini jawabannya 30 cm. Ada enggak? Oh, ini ada, jawabnya B. Jawab B. Jawab B. Jelas ya? Nah, ini sumbernya. Ini sumbernya. Oke, jelas? Kemudian soal nomor berapa lagi? Soal nomor 20. Nah, ini soal nomor 20. Perhatikan dengan baik. Ya. Perhatikan gambar berikut yang ini maksudnya. Diketahui AB sama dengan AE. AB ini AB sama dengan AE, yaitu 13 cm. Dan AD itu 5 cm. Panjang EC ini berapa? Panjang EC. Oke, perhatikan dengan baik. Kita gambar lagi. Nomor berapa ini? 20 ya. Gambar nomor 20. Spidol birunya mana? Ini. Nah, ini. Oke, kita garis 2. Oke ya. Nah, ini tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya. Kemudian ini hitamnya. Ya, oke. Ini yang merah. Kemudian ini yang merah lagi. Nah, oke, tengah-tengahnya yang ini. Nah, ini tengah-tengahnya, sama artinya ya. Kemudian di sini E, kemudian sini B, sini ya. Kemudian apa lagi, ini C, sini C, kemudian sini A, sini D, ini siku-siku. Diketahui AB sama dengan EA 13 cm. Ini 13, AB sama dengan EA. Dari sini 13 sama dengan yang ini ya. Perhatikan dengan baik ya. AD 5 cm. AD ini 5. Nah, dari E ke A, dari A ke E, saya ulangi, dari A ke E 13, sudah ada 5. Berapakah yang di sini? Perhatikan 8. 13 kurangi 5 sih 8 ya. Nah, pertanyaannya panjang EC. Nah, ini
Nah, panjang EC-nya. Maka langkah yang pertama menghitung ini kita cari BD-nya dulu. Cari BD-nya dulu. Langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama cari BD. BD itu sisi siku-siku. Untuk mencari sisi siku-siku, perhatikan operasinya pengurangan. Ingat-ingat, kalau mencari sisi siku-siku operasinya pengurangan. Mana yang dikurangi? Ya sisi miringnya atau hipotenusanya 13 kuadrat. Jelas? Kemudian dikurangi sisi siku-siku yang lain. Ini yang ditanyakan, ini yang diketahui, berarti 5 kuadrat sama dengan 13 dikuadratkan tuh artinya 13 kali 13. 13 kali 13 ketemunya 169. 169. 5 kuadrat tuh artinya 5 kali 5 25. Dikurangi 25 ketemunya 144. Ketemunya 144. Ini BD kuadrat, ini BD, ada kuadratnya ya, berubah ke kanan jadi akar. Ini di sini sudah nggak ada kuadrat lagi ya, ke kanan jadi lambang akar. Maka BD sama dengan akar dari 144 adalah 12. Jelas ya. Oke, pertanyaannya EC ya 12. Karena ini sama, ini 6, dari BC 6, maka dari D ke C juga 6. Paham? BD 12, B ke D 12. Karena ini sama, berarti 12 ini bagi 2, ini 6, sini 6. Jelas ya? Nah, ini bisa dicari. Maka CE, panjang EC dikuadratkan. EC adalah sisi miring atau hipotenusa. Untuk mencari sisi miring, operasinya penjumlahan. Ingat-ingat, ED 8 kuadrat. ED itu sisi siku-siku. Kemudian D, C juga sisi siku-siku yang lain dikuadratkan juga. 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8 64. 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6 36. 64 ditambah 36 itu 100. Maka di sini EC kuadratnya ini hilang jadi lambang akar. Maka EC sama dengan akar dari 100 adalah 10. Ada enggak 10 cm? Nah, ini ada 10 cm. 10 cm ya. 10 cm. Oke. Cm. Oke. Maka jawab adalah B, 10 cm. Jelas ya? Ini langkah ke-1 ya. Ini langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Oke. Nah ya, untuk kali ini Pak Tino membahas 3 soal ya. 3 soal yaitu nomor 18, 19 dan 20. Sumbernya mana soal nomor 20? Nah, ini sumbernya soal nomor 20. Jelas ya? Oke. Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Pak Tino, videonya Pak Tino bisa matematika ya, bisa matematika. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.